Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Kali ini kita akan belajar yang pertama, menirukan gerakan tumbuhan dalam gerak tari. Yang kedua, ungkapan permintaan maaf dengan cara kita membuat kalimat ungkapan dengan gambar tunggal dan gambar seri. Yang ketiga, kita nanti akan belajar saat bermain, aturan saat bermain. Dan yang keempat, gerak bertumpu dalam aktivitas senam mengantai. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, yuk kita supaya bergerak dulu. Oke, yuk, yang pertama, salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke. Nah, menirukan gerakan tumbuhan dalam tarian. Oke. Nah, kita literasi dulu ya. Buka buku kalian. Buku tema 5 di halaman 45. Yuk, kita membaca bersama-sama ya. Oke. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau tertiup angin dan panas matahari. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contoh, gerakan daun kelapa yang terkena hembusan angin. Oke, di buku kalian sudah ada bunga yang dihinggapi kumbang. Gambar kedua, gerak daun kelapa yang terkena hembusan angin. Itu gerakannya. Oke, nah kita akan menirukannya ya. Contoh di halaman 46. Oke, di halaman 46 ada gerakan merendah. Ya, yang kedua ada gerakan pohon tinggi. Terus ada juga yang gerakan pohon yang lebat. Selanjutnya gerakan tangkai berayun. Oke, dan selanjutnya gerakan tertiup angin. Dan yang terakhir, pohon menguncup bunganya. Nah, itu contoh gerakan yang ada pada tumbuhan. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang ungkapan permintaan maaf. Nah, ungkapan permintaan maaf ini kamu dibiasakan ya. Kalau kamu melakukan kesalahan, jangan segan-segan untuk meminta maaf. Oke? Nah, oke, selanjutnya. Nih, di sini di halaman 47 kita baca dulu. Ibu guru menyontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luas. Gerakan anak-anak banyak yang melucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata,
"Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kemudian mencoba gerakan pohon kelapa. Nah, selanjutnya di situ di halaman halaman 55. Selanjutnya ya, halaman 55. Manfaat maaf memaafkan. Gunanya ya. Udin dan teman-teman berada di kelas. Ibu guru sedang menjelaskan manfaat meminta maaf dan memberi maaf. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Kita harus meminta maaf jika bersalah. Kita pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan lebih baik. Jadi kalian jangan menyimpan dendam. Kalian harus saling memaafkan. Kalau kita akan merasa bersalah, segera meminta maaf. Dan kalau ada teman yang meminta maaf, kita juga harus memaafkan. Tidak boleh menyimpan dendam. Nah, di situ Nurul tadi bilang, nanti kita akan membuat ungkapan permintaan maaf ya pada gambar tunggal dan gambar seri di halaman di halaman 48 itu ada gambar seri. Ada Siti dan siapa itu? Lani. Nah, Siti dan Lani. Lani tidak sengaja menginjak kakinya Siti. Bagaimana ungkapan permintaannya maaf Lani kepada Siti? Siti, maaf ya, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Tuh, salah satu contoh ungkapan permintaan maaf. Nah, Siti pun juga harus memaafkan. Itu contoh salah satu gambar seri, gambar tunggal. Sekarang kita belajar gambar seri di halaman 56 sampai 57. Ada 6 gambar yang saling berkelanjutan. Itu namanya gambar seri. Contohnya, gambar pertama, Lani dan Siti bermain sepeda. Gambar kedua, Lani tidak sengaja menyenggol sepedanya Siti. Caranya gimana? Nah, kamu akan nanti ada tugas di situ ya. Lanjutkan untuk cerita gambar seri itu dan jangan lupa ada ungkapan permintaan maaf. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang aturan saat bermain. Ingat, kalau bermain bersama teman, kamu yang pertama kalian lakukan adalah memohon izin, meminta izin kepada siapa? Kepada orang tua. Kalau di rumah ada mama, ada ibu, atau ada bunda, kamu harus meminta izin dulu ya. Langsung pergi. Nanti kalau langsung pergi namanya nyari gimana? Yang pertama harus minta izin. Jika diizinkan, kamu boleh pergi, boleh bermain bersama teman. Oke. Selanjutnya kalian buka di buku halaman 52. Aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya, meminjamkan mainan kepada teman. Merebut mainan teman tidak boleh dilakukan.
Aturan bermain harus ditaati. Mentaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Nah, itu aturan saat bermain. Yang terakhir, kita akan belajar tentang gerak senam lantai. Gerak senam lantai kita bertumpu. Coba bawa apa itu kursi ya. Oke. Nah, pegang kursi. Oke. Ya. Nah, gerakan kaki bisa diayun ke depan. Oke. Nah, kelihatan ya. Gerakan kaki bisa diayun ke depan. Oke. Gerakan kaki bisa diayun di samping. Dan gerakan kaki bisa diayun di belakang. Oke, itu namanya gerak aktivitas dalam senam lantai. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa di musim pandemi ini kita harus ingat 3 hal. Yang pertama, cuci tangan sesering mungkin, pakailah masker kalian kemana kalian pergi, dan tetap jaga jarak.